Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sampai di pertemuan 4. Kali ini saya akan membahas beberapa graf sederhana khusus. Yang pertama ada graf lengkap. Jadi graf lengkap ini adalah yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Bisa dilihat di contoh. Di sini ada graf K1 sampai K6. Nah, di sini ada graf yang mempunyai simpul 1, lalu graf yang mempunyai simpul 2, simpul 3, dan sampai simpul 6. Ya. Nah, di setiap graf ini mereka mempunyai sisi yang terhubung ke semua simpulnya. Contohnya graf K5 di sini mempunyai 5 simpul. Contohnya graf K5 di sini mempunyai 5 simpul. Dan satu simpulnya terhubung ke 4 simpul lainnya. Lalu graf K6 mempunyai 6 simpul dan satu simpulnya terhubung ke 5 simpul lainnya. Untuk menghitung jumlah sisinya, di sini ada rumusnya N dikurangi 1 dibagi 2. Nah, seperti itu untuk graf lengkap. Lalu sekarang lanjut ke graf lingkaran. Graf lingkaran ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi setiap simpulnya mempunyai derajat 2. Lalu jika simpul-simpul ini dinamakan dengan V1, V2, V3 ya, saya contohkan yang segitiga ini. Maka setiap sisinya adalah V1, V2 ya. Sisi pertama V1 terhubung ke V2. V2 terhubung ke V3. Rumusnya adalah Vn dikurangi 1. N ini adalah jumlah simpulnya atau simpulnya dikurangi 1. Lalu Vn. Vn itu adalah simpulnya itu sendiri. Yang pertama di sini Vn dikurangi 1 adalah banyaknya simpul di sini 2, paling besar. 2 dikurangi 1, lalu 1. Lalu simpul itu sendiri adalah 2. Jadi V1 ke V2, V2 ke V3. Nah, rumusnya seperti ini. Lalu di setiap sisi simpul terakhir itu Vn ke V1. Ya, jadi simpul terakhir adalah simpul terakhir ke V1. Di sini simpul terakhirnya adalah V3 ke V1. Nah, itu adalah graf lingkaran. Dilanjut graf reguler. Graf reguler ini adalah setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Jika setiap simpul adalah N, maka graf tersebut derajatnya disebutnya R. Jadi simpulnya disebut N, lalu derajatnya disebut R. Lalu cara menghitung jumlah sisinya pada graf teratur berderajat R itu adalah NR dibagi 2. Nah, di sini diberikan contoh ada 3 graf ya. Dan 3 grafnya ini mempunyai beda-beda simpulnya tetapi mempunyai derajat yang sama. Ada 4 simpul, ada 6 simpul dan 8 simpul. Lalu dilanjut ke graf bipartit. Graf bipartit ini adalah himpunan yang simpulnya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, V1 dan V2. Nah, ini contohnya V1 dan V2. Hingga setiap sisi terhubung sebuah simpul V1 ke V2. Jadi sisinya terhubung ya. Lalu ada graf bipartit lengkap. Graf bipartit lengkap ini adalah setiap simpul di V1 bertangga dengan simpul di V2. Sekarang kita lihat yang pertama ini. Apakah setiap simpul di V1 bertanggaan dengan simpul di V2? Nah, di sini bisa dilihat ada 3 simpul, tetapi yang terhubung hanya 2 saja. Ya, ini kosong nih simpulnya. Nah, berarti yang pertama ini bukan graf bipartit lengkap. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Di sini kita jadikan di sini V2, lalu yang atasnya adalah V1. Kita lihat di sini. Semua simpulnya terhubung dengan V2. Nah, seperti itu graf bipartit. Jadi K2, K23, K33, dan K24 ini adalah graf bipartit lengkap. Kita lanjut
ke graf isomorfik. Graf isomorfik ini adalah dua graf atau lebih yang sama tetapi secara geometrinya berbeda. Jadi bisa dilihat di sini. Di sini grafnya ada G1, G2, dan G3. Di sini sama-sama mempunyai 4 simpul yang sama. G1 mempunyai 4 simpul, G2 mempunyai 4 simpul, G3 mempunyai 4 simpul. Nah, namun cara penggambaran dari graf ini berbeda, ya. Cara penggambarannya itu berbeda, yaitu makanya disebut secara geometri berbeda. Itu maksudnya. Penggambaran dari graf ini yang mempunyai simpul yang sama itu mempunyai cara penggambaran yang berbeda. Lalu yang berbeda ada penamaan simpul dan sisi, ya. Nah, ini nggak masalah. Jadi tetap menjadi graf isomorfik walaupun penamaan simpul dan sisinya berbeda. Nah, sampai sini saya jelaskan untuk pertemuan 4 beberapa graf sederhana khusus. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.